Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 3 mengenai bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ketiga. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar bersama pembelajaran ketiga. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Benny mewakili sekolahnya. Amati gambar di bawah dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Nah, cerita yang cocok untuk gambar di atas misalnya Benny sedang mengikuti lomba tenis meja. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny, ia menang. Nah, untuk selanjutnya, adakah kata yang belum kamu pahami? Jika ada, tuliskan di bawah kata-kata berikut. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, yang nomor 1, tribun. Maknanya, kawasan duduk penonton. Kemudian yang kedua, bat. Maknanya, raket tenis. Kemudian yang ketiga, net. Maknanya, pembatas meja tenis yang di tengah. Kemudian yang keempat dan kelima ya adik-adik, misalnya adik-adik tidak memahami kata-kata yang keempat, yang nomor 4, poin. Nah, maknanya skor yang diperoleh pemenang. Kemudian untuk yang nomor 5, menangkis. Nah, maknanya menolak atau menahan pukulan atau serangan. Nah, untuk selanjutnya, buatlah kalimat dengan kata-kata di atas. Yang nomor 1, tribun. Contoh kalimatnya, teman-teman Benny menyaksikan pertandingan dari tribun. Kemudian yang kedua, bat. Benny memakai bat yang harganya mahal. Kemudian yang ketiga, net. Pukulan Benny menyangkut di net. Kemudian yang keempat, poin. Benny mendapat poin setelah bola yang dipukul lawan menyangkut di net. Kemudian yang kelima, menangkis. Lawan main Benny menangkis serangan dari Benny. Nah, ini hanya contoh ya adik-adik. Adik-adik bisa membuat kalimat sendiri ya dengan kata-kata tersebut. Nah, untuk selanjutnya, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Alat dalam bermain tenis meja, alat dan bahan, bat, net, meja, dan bola pingpong. Petunjuknya yang nomor 1, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, amatilah bahan satu per satu. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah. Nah, untuk selanjutnya, hasil pengamatan yang nomor 1, nama benda. Bat, ciri-ciri benda terbuat dari kayu dan karet. Kemudian yang kedua, nama benda. Net, ciri-ciri benda berbentuk persegi panjang, terbuat dari besi, benang atau senar, berwarna hitam atau putih. Kemudian yang ketiga, nama benda. Meja pingpong, ciri-ciri benda berbentuk persegi panjang, terbuat dari kayu atau papan, biasanya berwarna biru. Kemudian yang keempat, nama benda. Bola pingpong, ciri-ciri benda berbentuk bulat, berwarna kuning atau orange, dan terbuat dari plastik. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa setiap benda mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda.
Nah, untuk selanjutnya, perhatikan teks percakapan berikut. Nah, adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama menyimak teks percakapan tersebut. Banyak skor yang diperoleh Benny sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Benny memiliki 45 poin. Dia melewati 3 babak, artinya 45 dikurangi 3 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 sama dengan 0. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak adalah 15 poin. Nah, untuk selanjutnya, selesaikan soal berikut dengan teliti. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Perusahaan mengirim net 4 kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapakah banyak net yang dibeli tiap sekolah apabila banyak net untuk tiap sekolah sama? Nah, jawabnya yaitu 44 dikurangi 4 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 sama dengan 0. Sama artinya 44 dibagi 4 sama dengan 11. Jadi banyak net yang dibeli tiap sekolah 11 buah. Kemudian yang nomor 2. Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapakah banyak bed dalam setiap keranjang? Nah, jawabnya yaitu 36 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Sama artinya 36 dibagi 9 sama dengan 4. Jadi banyak bed dalam setiap keranjang 4 buah. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3. Perusahaan meja tenis memiliki stok meja tenis sebanyak 35 meja yang dibuat selama seminggu penuh. Berapakah banyak meja tenis yang dibuat dalam sehari? Nah, jawabnya yaitu 35 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Sama artinya 35 dibagi 7 sama dengan 5. Jadi banyak meja tenis yang dibuat dalam sehari 5 buah. Kemudian yang nomor 4. Persediaan bola pingpong untuk lomba sebanyak 48 bola pingpong. Bola pingpong dimasukkan ke dalam 6 kotak. Berapa banyak bola pingpong dalam tiap kotak? Jawabnya yaitu 48 dikurangi 6 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 sama dengan 0. Sama artinya 48 dibagi 6 sama dengan 8. Jadi banyak bola pingpong dalam tiap kotak 8 buah. Kemudian yang nomor 5. Tribun barat terdiri atas 32 tempat duduk. Tiap baris terdiri atas 8 tempat duduk. Berapakah banyak baris di tribun barat? Nah, jawabnya yaitu 32 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Sama artinya 32 dibagi 8 sama dengan 4. Jadi banyak baris di tribun barat ada 4 baris. Nah, untuk selanjutnya, kepala sekolah punya banyak tiket. Bantulah kepala sekolah membagi tiket lomba tenis ke beberapa siswa. Berikut datanya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita bantu Bapak Kepala Sekolah untuk membagi tiket lomba tenis ke beberapa siswa. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. 25 dibagi 5 sama dengan ya bentuk pengurangan berulangnya 25 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 5 kali pengurangan, maka 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian yang nomor 2, 27 dibagi 9, bentuk pengurangan berulangnya 27 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 3 kali pengurangan, maka 27 dibagi 9 sama dengan 3. Nah, kemudian yang nomor 3,
28 dibagi 4 bentuk pengurangan berulangnya 28 dikurangi 4 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 sama dengan 0. Nah, di sini ya terdapat 7 kali pengurangan, maka 28 dibagi 4 sama dengan 7. Kemudian yang nomor 4, 30 dibagi 5 bentuk pengurangan berulangnya adalah 30 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 6 kali pengurangan, maka 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kemudian yang nomor 5, 42 dibagi 6 bentuk pengurangan berulangnya 42 dikurangi 6 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 sama dengan 0. Nah, di sini ya terdapat 7 pengurangan, maka 42 dibagi 6 sama dengan 7. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 6, 36 dibagi 4 sama dengan ya bentuk pengurangan berulangnya 36 dikurangi 4 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 sama dengan 0. Nah, di sini ya terdapat 9 kali pengurangan, maka 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kemudian yang nomor 7, 45 dibagi 9 sama dengan bentuk pengurangan berulangnya 45 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, di sini ya terdapat 5 kali pengurangan berulang, maka 45 dibagi 9 sama dengan 5. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 8, 49 dibagi 7 bentuk pengurangan berulangnya 49 dikurangi 7 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 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 7 kali pengurangan berulang, maka 49 dibagi 7 sama dengan 7. Kemudian yang nomor 9, 52 dibagi 4 sama dengan bentuk pengurangan berulangnya adalah 52 dikurangi 4 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 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 13 kali pengurangan berulang, maka 52 dibagi 4 sama dengan 13. Kemudian yang nomor 10, 54 dibagi 6 sama dengan bentuk pengurangan berulangnya adalah 54 dikurangi 6 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 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 9 kali pengurangan berulang, maka 54 dibagi 6 sama dengan 9. Nah, untuk selanjutnya isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, ini contohnya nomor 1 ya adik-adik, di sini membacanya 12 dibagi 6 hasilnya 2, 14 dibagi 7 hasilnya 2, 16 dibagi 8 hasilnya 2, dan 18 dibagi 9 hasilnya 2. Nah, agar lebih mudah dalam mengerjakan pembagian seperti pada tabel tersebut ya, caranya yaitu kita buat dulu penjumlahan berulang mulai dari 2. Nah, 2, kemudian 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 2, 8, 8 ditambah 2, 10, 10 ditambah 2, 12, 12 ditambah 2, 14, 14 ditambah 2, 16, dan 16 ditambah 2, 18. Nah, sampai 18 dulu ya adik-adik, karena di sini di dalam tabel juga hanya sampai 18. Kemudian di sebelahnya dikasih nomor urut mulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini ya adik-adik, dan kita telah mendapatkan
pasangan bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita cari pasangan bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini ya 12 berpasangan dengan 6, maka 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian di sini ya 14 berpasangan dengan 7, maka 14 dibagi 7 hasilnya 2, dan seterusnya ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita selesaikan bersama-sama yang nomor 2. Nah, di sini 28 dibagi berapa hasilnya 4. Nah, caranya ya kita buat dulu penjumlahan berulang mulai dari 4. Nah, seperti ini ya adik-adik, 4. Kemudian 4 ditambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 ditambah 4 16, 16 ditambah 4 20, 20 ditambah 4 24, 24 ditambah 4 28, 28 ditambah 4 32, 32 ditambah 4 36, dan 36 ditambah 4 40. Nah, kemudian di sebelahnya kita beri nomor urut mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita cari pasangan bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, 28 dibagi berapa hasilnya 4. Nah, di sini 28 berpasangan dengan 7, maka 28 dibagi 7. Kemudian berapa dibagi 8 hasilnya 4. Nah, di sini 8 berpasangan dengan 32, maka 32 dibagi 8 hasilnya 4. Kemudian berapa dibagi berapa hasilnya 4. Nah, kita ambil saja yang ini ya adik-adik, yang pasangan bilangan 36 berpasangan dengan 9, maka di sini 36, kemudian di sini 9. Jadi 36 dibagi 9 sama dengan 4. Nah, untuk selanjutnya 40 dibagi berapa hasilnya 4. Nah, di sini 40 berpasangan dengan 10, maka 40 dibagi 10 sama dengan 4. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3, 30 dibagi berapa hasilnya 5. Nah, kita buat penjumlahan berulang ya, mulai dari 5, kemudian 5 ditambah 5, 10, 10 ditambah 5, 15, 15 ditambah 5, 20, 20 ditambah 5, 25, dan 25 ditambah 5, 30. Nah, kemudian di sebelahnya kita beri nomor urut mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang 30 dibagi berapa hasilnya 5. Nah, di sini 30 berpasangan dengan 6, maka 30 dibagi 6. Kemudian berapa dibagi berapa hasilnya 5. Nah, kita ambil saja pasangan bilangan yang di atasnya ya adik-adik. Yang ini ya, yang 25 berpasangan dengan 5, maka di sini 25, kemudian di sini 5. Nah, jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5. Kemudian berapa dibagi berapa hasilnya 5. Nah, kita ambil saja pasangan bilangan yang ini ya adik-adik, yang 20 berpasangan dengan 4, maka 20 dibagi 4. Kemudian untuk selanjutnya berapa dibagi berapa hasilnya 5. Nah, kita ambil saja yang ini ya adik-adik, yang 15 berpasangan dengan 3, maka di sini 15, kemudian di sini 3. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian selanjutnya yang nomor 4. Nah, di sini berapa dibagi 4 hasilnya 6. Nah, karena yang terisi adalah kotak yang sebelah sini adik-adik, yang ini, maka kita buat dulu nomor urutnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di sebelahnya kita beri penjumlahan berulang mulai dari 6. Nah, 6, kemudian 6 ditambah 6, 12, 12 ditambah 6, 18, 18 ditambah 6, 24, 24 ditambah 6, 30, 30 ditambah 6, 36, dan 36 ditambah 6, 42. Nah,
Selanjutnya, berapa dibagi 4? Hasilnya 6. Nah, di sini 4 berpasangan dengan 24, maka di sini 24. Kemudian, berapa dibagi berapa? Hasilnya 6. Nah, kita ambil saja pasangan bilangan yang ini ya adik-adik, yang 30 berpasangan dengan 5, maka di sini 5, kemudian di sini 30. Jadi 30 dibagi 5 hasilnya 6. Kemudian berapa dibagi 6? Hasilnya 6. Nah, di sini ya 6 berpasangan dengan 36, maka di sini 36. Jadi 36 dibagi 6 hasilnya 6. Kemudian berapa dibagi berapa? Hasilnya 6. Nah, kita ambil saja ya adik-adik pasangan bilangan yang paling bawah yang 42 berpasangan dengan 7, maka di sini 7, kemudian di sini 42. Jadi 42 dibagi 7 hasilnya 6. Kemudian untuk selanjutnya yang nomor 5. Berapa dibagi berapa? Hasilnya 7. Nah, kita buat dulu ya penjumlahan berulang seperti tadi. Dimulai dari 7, kemudian 7 ditambah 7, 14 ditambah 7, 21 ditambah 7, 28 ditambah 7, 35 ditambah 7, 42 ditambah 7, 49. Kemudian di sebelahnya kita beri nomor urut mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemudian berapa dibagi berapa? Hasilnya 7. Nah, kita ambil saja bilangan yang ini ya adik-adik, yang 42 berpasangan dengan 6, berarti ya di sini 42, kemudian di sini 6. Jadi 42 dibagi 6 sama dengan 7. Kemudian 49 dibagi berapa? Hasilnya 7. Nah, di sini 49 berpasangan dengan 7, maka 49 dibagi 7. Kemudian berapa dibagi berapa? Hasilnya 7. Nah, kita ambil saja pasangan bilangan yang ini ya adik-adik, yang 35 berpasangan dengan 5, maka di sini 35, kemudian di sini 5. Jadi 35 dibagi 5 hasilnya 7. Kemudian selanjutnya berapa dibagi berapa? Hasilnya 7. Nah, kita ambil saja pasangan bilangan yang ini ya adik-adik, yang 28 berpasangan dengan 4, maka di sini 28, kemudian di sini 4. Jadi 28 dibagi 4 hasilnya 7. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 6. Nah, berapa dibagi 6? Hasilnya 8. Nah, karena yang terisi adalah kotak yang ini ya adik-adik, maka kita buat dulu nomor urutnya. Nah, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian di sebelahnya kita beri penjumlahan berulang mulai dari 8. 8 ditambah 8, 16 ditambah 8, 24 ditambah 8, 32 ditambah 8, 40 dan 40 ditambah 8, 48. Nah, kita sudah mendapatkan pasangan bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sekarang berapa dibagi 6? Hasilnya 8. Nah, maka ya di sini 6 berpasangan dengan 48, maka di sini 48. Jadi 48 dibagi 6 hasilnya 8. Kemudian berapa dibagi berapa? Hasilnya 8. Nah, kita ambil saja pasangan bilangan yang ini ya adik-adik, yang 40 berpasangan dengan 5, maka di sini 5, kemudian di sini 40. Jadi 40 dibagi 5 hasilnya 8. Kemudian berapa dibagi berapa? Hasilnya 8. Nah, kita ambil saja pasangan bilangan yang ini ya adik-adik, yang 32 berpasangan dengan 4, maka ya di sini 4, kemudian di sini 32. Jadi 32 dibagi 4 hasilnya 8. Nah, kemudian selanjutnya berapa dibagi berapa? Hasilnya 8. Nah, kita ambil saja pasangan bilangan yang ini ya adik-adik, yang 24 berpasangan dengan 3, maka ya di sini 3, kemudian yang di sini 24. Jadi 24 dibagi 3 hasilnya 8.
Nah, untuk selanjutnya, masih ingatkah kamu alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar? Nah, sekarang ya adik-adik, di sini terdapat nama alat dan bahan untuk menggambar. Nah, kemudian cara menggunakan alat dan bahan untuk menggambar. Nah, kita mulai dari yang nomor 1, buku gambar. Nah, ini cara menggunakan alat dan bahan menggambar, yaitu ya, buku diletakkan di atas meja atau alas yang keras dan permukaannya halus, digunakan untuk menggambar. Kemudian yang kedua, pensil. Nah, ini ya, pensil diruncingkan dan digunakan untuk membuat sketsa atau pola gambar. Kemudian yang ketiga, pensil warna. Nah, ini pensil diruncingkan dan digunakan untuk mewarnai gambar. Kemudian yang keempat, penggaris. Nah, ini menggaris pinggir buku gambar digunakan untuk membuat pola atau sketsa jika dibutuhkan pola atau sketsa garis lurus. Kemudian yang kelima, karet penghapus. Nah, ini untuk menghapus pola atau sketsa gambar yang salah. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar berikut di buku gambarmu. Nah, adik-adik ya bisa membuat gambar tersebut di buku gambar adik-adik masing-masing. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik belajar bersama. Kali ini nantikan belajar bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.